Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat jihad, kembali saya akan membacakan salah satu kisah dari seorang tokoh yang dikenal dengan nama Abul Qasim Al-Junaid. Kisah ini saya bacakan dari kitab Tazkiratul Aulia karya Fariduddin Attar. Abul Qasim Al-Junaid bin Muhammad Al-Qazzaz Al-Nihwandi adalah putra seorang pedagang barang pecah belah dan keponakan dari Sari Al-Saqati. Ia adalah sahabat dari Al-Muhasibi yang merupakan penyebar besar dari aliran waras dalam dunia tasawuf. Ia telah mengembangkan sebuah doktrin tasawuf yang mempengaruhi keseluruhan wacana dari mistisme ortodoks di dalam Islam. Teorinya yang dijelaskannya kepada tokoh-tokoh semasanya masih bisa kita temukan hingga saat ini. Beliau meninggal pada tahun 198 Hijriah atau bertepatan dengan 910 Masehi di Baghdad. Sebagai pemimpin dari sebuah aliran yang besar dan berpengaruh luas. Sahabat jihad, sejak kecil Abul Qasim Al-Junaid sudah merasakan kegelisahan spiritual. Beliau adalah pencari Allah yang tekun, penuh disiplin, bijaksana, cerdas, dan memiliki intuisi yang tajam. Pada suatu hari, ketika pulang dari madrasah, Abul Qasim Al-Junaid mendapati ayahnya sedang menangis. "Apakah yang terjadi?" tanya Junaid kepada ayahnya. "Aku ingin memberi sedekah kepada pamanmu, Sari, tetapi ia tidak mau menerimanya." Ayahnya menjelaskan, "Aku menangis karena seumur hidupku baru sekarang aku bisa mengumpulkan uang 5 dirham, tetapi ternyata pemberianku tidak pantas diterima oleh salah seorang sahabat Allah. Berikanlah uang itu kepadaku, biar aku yang akan memberikannya kepada paman. Dengan cara ini, tentu ia mau menerimanya." Junaid berkata. Uang 5 dirham itu diserahkan ayahnya dan berangkatlah Junaid ke rumah pamannya. Sesampainya di tujuan, ia mengetuk pintu. "Siapakah itu?" terdengar sahutan dari dalam. "Junaid," jawabnya. "Bukalah pintu dan terimalah sedekah yang sudah menjadi hakmu ini." "Aku tidak mau menerimanya," Sari menyahut. "Demi Allah yang telah sedemikian baiknya kepadamu dan sedemikian adilnya kepada ayahku, aku meminta kepadamu, terimalah sedekah ini," Junaid berseru. "Junaid, bagaimanakah Allah telah sedemikian baiknya kepadaku dan sedemikian adilnya kepada ayahmu?" Sari bertanya. "Allah berbuat baik kepadamu," jawab Junaid, "karena telah memberikan kemiskinan kepadamu. Allah berbuat adil kepada ayahku karena telah membuatnya sibuk dengan urusan-urusan dunia. Engkau bebas menerima atau menolak sedekah, tetapi ayahku, baik secara rela maupun tidak, harus mengantarkan sebagian harta kekayaannya
kepada yang berhak menerimanya. Sari sangat senang mendengar jawaban itu. Nah, sebelum menerima sedekah itu, aku telah menerima dirimu. Sambil berkata demikian, Sari membukakan pintu dan menerima sedekah itu. Untuk Junaid disediakannya tempat yang khusus di dalam lubuk hatinya. Abul Qasim Al-Junaid baru berumur 7 tahun ketika Sari membawanya ke Tanah Suci untuk menunaikan ibadah haji. Di Masjidil Haram, 400 syekh sedang membahas tentang sikap syukur. Setiap orang di antara mereka mengemukakan pendapatnya masing-masing. Kemukakan pula pendapatmu, Sari mendorong Junaid. Maka berkatalah Junaid, kesyukuran berarti tidak mengingkari Allah dengan karunia yang telah dilimpahkannya, atau membuat karunia-Nya itu sebagai sumber pengingkaran. Tepat sekali, wahai pelipur hati muslim-muslim sejati. Ke-400 syekh tersebut berseru. Semuanya sependapat bahwa definisi kesyukuran yang dikemukakan oleh Junaid itulah yang paling tepat. Sari berkata kepada Junaid, "Nah, tidak lama lagi akan kenyataanlah bahwa karunia yang istimewa dari Allah kepadamu adalah lidahmu." Junaid tidak sanggup menahan tangisnya ketika mendengar kata-kata pamannya itu. "Bagaimanakah engkau memperoleh semua pengetahuan ini?" Sari bertanya kepadanya. "Dengan duduk mendengarkanmu," jawab Abul Qasim Al-Junaid. Abul Qasim Al-Junaid lalu kembali ke Baghdad dan berdagang barang pecah belah. Setiap hari ia menurunkan tirai tokonya dan melakukan sholat sunnah sebanyak 400 rakaat. Belakangan hari, usaha dagang itu ditinggalkannya dan ia mengunci diri dalam sebuah kamar di rumah Sari. Di dalam kamar itulah ia menyibukkan diri untuk menyempurnakan batinnya. Di situ pula ia membentangkan sajadah ketekunan sehingga tidak sesuatu hal pun selain Allah yang terpikirkannya. Sahabat jihad, selama 40 tahun Abul Qasim Al-Junaid menekuni kehidupan mistisnya. 30 tahun lamanya, setiap selesai sholat Isya, ia berdiri dan mengucapkan Allah, Allah, terus-menerus sehingga fajar, dan melakukan sholat subuh tanpa perlu berwudu lagi. Setelah 40 tahun berlalu, Abul Qasim Al-Junaid berkisah, "Timbullah kesombongan di dalam hatiku. Aku mengira bahwa tujuanku telah tercapai. Segeralah terdengar olehku suara dari langit yang menyeru kepadaku, 'Junaid, telah tiba saatnya bagiku untuk menanggalkan sabuk pinggang majusimu.' Mendengar seruan itu aku mengeluh, 'Ya Allah, dosa apakah yang dilakukan Junaid?' Suara itu menjawab, 'Apakah engkau hidup untuk melakukan dosa yang lebih besar daripada itu?' Abul Qasim Al-Junaid mengeluh menundukkan kepalanya. "Apakah manusia belum patut untuk menemui Tuhannya?" bisik Abul Qasim Al-Junaid. "Maka segala amal baiknya adalah dosa semata." Abul Qasim Al-Junaid lalu terus berdiam di dalam kamarnya dan terus-menerus mengucapkan Allah, Allah sepanjang malam. Tetapi fitnah menyerang dirinya dan tingkah lakunya ini dilaporkan seseorang kepada khalifah. "Kita tidak bisa berbuat apa-apa kepada Junaid bila kita tidak memiliki bukti," jawab khalifah. Kebetulan sekali, khalifah memiliki seorang hamba perempuan berwajah sangat cantik.
Gadis ini telah dibelinya seharga 3.000 dinar dan sangat disayanginya. Khalifah memerintahkan agar hamba perempuannya itu mengenakan pakaian yang gemerlapan dan didandani dengan batu-batu permata yang mahal. Pergilah ke tempat Abul Qasim al-Junaid. Khalifah memerintahkan hamba perempuannya. Berdirilah di depannya, buka cadar, dan perlihatkan wajahmu. Permainkan batu-batu permata dan pakaianmu untuknya. Setelah itu katakanlah kepada Junaid, aku datang kemari agar engkau mau melamar diriku, sehingga bersamamu aku bisa mengabdikan diri untuk berbakti kepada Allah. Hatiku tidak berkenan kepada siapapun kecuali kepadamu. Kemudian perlihatkan tubuhmu kepadanya. Bukalah pakaianmu, dan godalah ia dengan segenap daya upayamu. Ditemani oleh seorang pelayan, gadis itu diantar ke tempat Abul Qasim al-Junaid. Si gadis menemui Junaid dan melakukan segala daya upaya yang bahkan melebihi dari apa yang diperintahkan kepadanya. Tanpa sengaja, ia terpandang oleh Junaid. Abul Qasim al-Junaid membisu dan tidak memberi jawaban. Si gadis mengulangi daya upayanya, dan Abul Qasim al-Junaid yang selama itu tertunduk mengangkat kepalanya. Ah, serunya, sambil meniupkan nafasnya ke arah si gadis. Si gadis terjatuh dan seketika itu juga menemui ajalnya. Pelayan yang menemaninya kembali ke hadapan Khalifah dan menyampaikan segala kejadian itu. Api penyesalan menyesak dada Khalifah dan ia memohon ampunan Allah karena perbuatannya itu. Seseorang yang memperlakukan orang lain seperti yang tak sepatutnya akan menyaksikan hal yang tak patut untuk disaksikannya. Khalifah berkata. Khalifah pun bangkit dan berangkatlah ia untuk mengunjungi Abul Qasim al-Junaid. Manusia seperti Junaid tidak bisa dipanggil untuk menghadapnya, ia berkata. Setelah bertemu dengan Abul Qasim al-Junaid, Khalifah bertanya, wahai guru, bagaimana engkau sampai hati membinasakan tubuh gadis yang sedemikian eloknya? Wahai pangeran kaum muslimin, Abul Qasim al-Junaid menjawab, belas kasihmu kepada orang-orang yang mematuhimu sedemikian besarnya, sehingga engkau sampai hati untuk menginginkan jerih payahku selama 40 tahun mendisiplinkan diri, bertirakat, menyangkal diri, musnah diterbangkan angin. Tetapi apakah artinya diriku di dalam semua itu? Janganlah engkau lakukan sesuatu hal kepada orang lain, apabila engkau sendiri tidak menginginkannya. Selama 30 tahun, aku mengawasi batinku, Abul Qasim al-Junaid mengatakan. Setelah itu, selama 10 tahun, batinku mengawasi diriku. Pada saat ini, setelah 20 tahun lamanya, aku tidak mengetahui sesuatu pun mengenai batinku, dan batinku tidak mengetahui sesuatu pun mengenai diriku. Selama 3 tahun, Abul Qasim al-Junaid melanjutkan, Allah telah berkata-kata dengan Junaid melalui lidah Junaid sendiri, sedang Junaid tidak ada, dan orang-orang lain tidak menyadari hal itu. Sahabat jihad, ketika lidah Abul Qasim al-Junaid telah fasih mengucapkan kata-kata mulia, Sari al-Saqati mendesak bahwa Junaid berkewajiban untuk berkhutbah di depan umum. Awalnya, Abul Qasim al-Junaid enggan. Ia tidak ingin melakukan hal itu. Apabila guru masih ada, tidaklah pantas bagi si murid untuk berkhutbah. Junaid berkilah. Kemudian pada suatu malam, Abul Qasim al-Junaid bermimpi, dan dalam mimpi tersebut ia bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Berkhutbahlah, Nabi berkata kepadanya.
Keesokan paginya, ia hendak pergi mengabarkan hal itu kepada Sari. Tetapi ternyata Sari sudah berdiri di depan pintu rumahnya. Sebelumnya engkau selalu merasa enggan dan menunggu agar orang-orang mendesakmu untuk berkhutbah. Tetapi mulai saat ini, engkau harus berkhutbah karena kata-katamu dijadikan sebagai alat bagi keselamatan seluruh dunia. Engkau tak mau berkhutbah ketika diminta murid-muridmu. Engkau tak mau ketika diminta oleh para syekh di kota Baghdad. Dan engkau tak mau berkhutbah ketika kudesak. Tetapi kini, Nabi sendirilah yang memberi perintah kepadamu. Oleh karena itu, engkau harus mau berkhutbah. Semoga Allah mengampuni diriku, jawab Abul Qasim Al-Junaid. Tetapi bagaimana engkau bisa mengetahui bahwa aku telah berjumpa dengan Nabi dalam mimpiku? Aku bertemu dengan Allah dalam mimpi, jawab Sari. Dan dia berkata kepadaku, telah kuutus Rasulku untuk menyuruh Junaid berkhotbah di atas mimbar. Aku mau berkhutbah, Abul Qasim Al-Junaid menyerah. Tetapi dengan satu syarat, bahwa yang mendengarkan khotbah-khotbahku tidak lebih dari 40 orang saja. Pada suatu hari, Abul Qasim Al-Junaid berkhutbah. Jumlah pendengar hanya ada 40 orang. 18 orang diantaranya menemui ajal mereka, sedang sisanya yang berjumlah 22 orang jatuh pingsan dan harus digotong ke rumahnya masing-masing. Pada kesempatan lain, Abul Qasim Al-Junaid berkhutbah di dalam masjid besar. Di antara jemaahnya ada seorang pemuda Nasrani, tetapi tidak seorang pun yang mengetahui bahwa ia beragama Nasrani. Si pemuda menghampiri Abul Qasim Al-Junaid dan berkata, Nabi pernah berkata, berhati-hatilah dengan wawasan seseorang yang beriman, karena ia bisa melihat dengan nur Allah. Apakah maksudnya? Yang dimaksudnya adalah, Abul Qasim Al-Junaid menjawab, bahwa engkau harus menjadi seorang muslim dan melepaskan sabuk Nasrani itu. Karena sekarang ini adalah zaman Islam. Si pemuda pun segera memeluk Islam setelah mendengar jawaban Abul Qasim Al-Junaid tersebut. Sahabat jihad, pada suatu kisah diceritakan bahwa pada suatu ketika mata Abul Qasim Al-Junaid sakit dan dipanggilnyalah seorang tabib. Jika matamu terasa perih, jangan biarkan air masuk ke dalam matamu, si tabib menasihati. Ketika tabib itu telah pergi, Abul Qasim Al-Junaid bersuci, sholat, dan setelah itu pergi tidur. Ketika terbangun, ternyata matanya telah sembuh dan terdengarlah olehnya sebuah seruan. Junaid bersedia mengorbankan matanya demi nikmat kami. Seandainya untuk tujuan yang sama, ia telah memohon ampunan kami untuk semua penghuni neraka, niscaya permohonannya akan kami kabulkan. Ketika si tabib datang dan menyaksikan bahwa mata Abul Qasim Al-Junaid telah sembuh, dia bertanya, apakah yang telah engkau lakukan? Aku bersuci untuk sholat, jawab Abul Qasim Al-Junaid. Mendengar jawaban ini, si tabib yang beragama Nasrani segera masuk Islam. Inilah kesembuhan dari Sang Pencipta, bukan dari makhluk-makhluk ciptaannya. Katanya kepada Abul Qasim Al-Junaid, matakulah yang selama ini sakit, bukan matamu. Engkaulah yang sebenarnya seorang tabib, bukan aku. Di dalam kisah lain diceritakan ketika Abul Qasim Al-Junaid sedang berkhutbah, salah seorang pendengarnya bangkit dan mulai mengemis. Orang ini cukup sehat, Abul Qasim Al-Junaid berkata di dalam hati. Ia bisa mencari nafkah, tetapi mengapa ia mengemis dan menghinakan dirinya seperti itu?
Malam itu, Abul Qasim Al-Junaid bermimpi. Di depannya tersaji makanan yang tertutup tudung. "Makanlah," sebuah suara memerintah Abul Qasim Al-Junaid. Ketika Abul Qasim Al-Junaid mengangkat tudung itu, terlihatlah olehnya si pengemis terkapar mati di atas piring. "Aku tidak mau memakan daging manusia," Abul Qasim Al-Junaid menolak. "Tetapi, bukankah itu yang kau lakukan kemarin ketika berada di dalam masjid?" Abul Qasim Al-Junaid segera menyadari bahwa ia bersalah karena telah berbuat fitnah di dalam hatinya, dan oleh karena itu ia dihukum. "Aku tersentak dalam keadaan takut," Abul Qasim Al-Junaid mengisahkan. "Aku segera bersuci dan melakukan sholat sunnah 2 rakaat. Setelah itu aku pergi keluar mencari si pengemis. Kudapati ia sedang berada di tepi sungai Tigris. Ia sedang memungut sisa-sisa sayuran yang dicuci di situ dan memakannya." Si pengemis mengangkat kepala, dan terlihatlah olehnya aku yang sedang menghampirinya. Maka bertanyalah ia kepadaku, "Abul Qasim Al-Junaid, sudahkah engkau bertobat karena telah berprasangka buruk terhadapku?" "Sudah," jawabku. "Jika demikian, pergilah dari sini. Dialah yang menerima tobat hamba-hambanya, dan jagalah pikiranmu." Di lain kisah, diceritakan bahwa Abul Qasim Al-Junaid mendapatkan pelajaran dari seorang tukang cukur. "Aku telah mendapat pelajaran mengenai keyakinan yang tulus dari seorang tukang cukur." Abul Qasim Al-Junaid merenungi, dan setelah itu pun ia berkisah sebagai berikut. "Ketika aku berada di Mekah, kulihat seorang tukang cukur sedang menggunting rambut seseorang. Aku berkata kepadanya, 'Bila karena Allah, bersediakah engkau mencukur rambutku?' 'Aku bersedia,' jawab si tukang cukur. Ia segera menghentikan pekerjaannya dan berkata kepada langganannya itu, 'Berdirilah. Apabila nama Allah diucapkan, hal-hal yang lain harus ditunda.' Ia menyuruhku duduk, diciumnya kepalaku, dan dicukurnya rambutku. Setelah selesai, ia memberikan kepadaku segumpal kertas yang berisi beberapa keping mata uang. 'Gunakanlah uang ini untuk keperluanmu,' katanya kepadaku. Aku pun lalu bertekad bahwa hadiah yang pertama kali kuperoleh sejak saat itu akan kuserahkan kepada si tukang cukur tersebut. Oleh sejak saat itu, aku menerima sekantong uang emas dari Bashrah. Uang ini kuberikan kepada tukang cukur itu. 'Apakah ini?' ia bertanya kepadaku. Aku telah bertekad, aku menjelaskan. 'Hadiah yang pertama kali kuperoleh akan kuberikan kepadamu. Uang itu baru saja kuterima.' Tetapi si tukang cukur menjawab, 'Tidakkah engkau malu kepada Allah? Engkau telah mengatakan kepadaku, demi Allah, cukurlah rambutku. Tetapi kemudian engkau memberi hadiah kepadaku. Pernahkah engkau menjumpai seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan demi Allah dan meminta bayaran?' Sahabat jihad, pada suatu hari, salah seorang murid Abul Qasim Al-Junaid melakukan suatu kesalahan kecil. Karena malu, ia melarikan diri dan tidak mau pulang. Beberapa hari kemudian, ketika berjalan-jalan dengan sahabat-sahabat di dalam pasar, tiba-tiba terlihatlah oleh Abul Qasim Al-Junaid muridnya itu. Si murid lari karena malu. Seekor burung kita terlepas dari sangkar. Abul Qasim Al-Junaid berseru kepada sahabat-sahabatnya dan mengejar si murid. Ketika menoleh ke belakang, si murid melihat bahwa Syekh membuntutinya. Maka ia pun mempercepat larinya. Akhirnya ia bertemu jalan buntu. Karena malu, ia tetap menghadapkan mukanya ke tembok.
Tak lama kemudian si Syekh telah berada di tempat itu. "Hendak kemanakah engkau, guru?" Si murid bertanya kepada Abul Qasim Al-Junaid. "Apabila seseorang membentur dinding, seorang Syekh dapat memberikan bantuannya," jawab Abul Qasim Al-Junaid. Murid itu pun dibawanya pulang. Sesampainya di sana, si murid menjatuhkan dirinya di depan kaki sang guru dan memohon ampun kepada Allah. Semua yang menyaksikan pemandangan ini tergugah hatinya. Bahkan banyak di antara mereka yang ikut bertobat. Sahabat jihad, ketika ajalnya sudah dekat, Abul Qasim Al-Junaid menyuruh sahabat-sahabatnya untuk membentangkan meja dan menyiapkan makanan. "Aku ingin menghembuskan nafasku yang terakhir ketika sahabat-sahabatku sedang menyantap seporsi sop." Abul Qasim Al-Junaid berkata, "Kesakitan pertama menyerang dirinya. Berilah aku air untuk bersuci," ia meminta kepada sahabat-sahabatnya. Tanpa disengaja, mereka lupa membersihkan sela-sela jari tangannya. Atas permintaan Abul Qasim Al-Junaid sendiri, kehilafan ini mereka perbaiki. Kemudian Abul Qasim Al-Junaid bersujud sambil menangis. "Wahai pemimpin kami," murid-muridnya menegurnya, "dengan semua pengabdian dan kepatuhanmu kepada Allah, seperti yang telah engkau lakukan, mengapakah engkau bersujud pada saat-saat seperti ini?" "Tidak pernah aku merasa perlu bersujud daripada saat-saat ini," jawab Abul Qasim Al-Junaid. Kemudian Abul Qasim Al-Junaid membaca ayat-ayat Al-Quran tanpa henti-hentinya. "Dan engkau pun membaca Al-Quran?" Salah seorang muridnya bertanya. "Siapakah yang lebih berhak daripadaku untuk membaca Al-Quran? Karena aku tahu bahwa sebentar lagi catatan kehidupanku akan digulung dan akan kulihat pengabdian dan kepatuhanku selama 70 tahun tergantung di angkasa pada sehelai benang. Kemudian angin bertiup dan mengayunkan ke sana kemari, hingga aku tak tahu apakah angin itu akan memisahkan atau mempertemukanku dengannya. Di sebelahku akan membentang tebing pemisah surga dan neraka, dan di sebelah yang lain malaikat maut. Hakim yang adil akan menantikanku di sana, teguh tak tergoyahkan, di dalam keadilan yang sempurna. Sebuah jalan telah terbentang di hadapanku, dan aku tak tahu kemana aku hendak dibawa." Setelah tamat dengan Al-Quran yang dibacanya, dilanjutkannya pula 70 ayat dari surat Al-Baqarah. Kesakitan kedua menyerang Abul Qasim Al-Junaid. "Sebutlah nama Allah." Sahabat-sahabatnya membisikkan. "Aku tidak lupa," jawab Abul Qasim Al-Junaid. Tangannya meraih tasbih dan keempat jarinya kaku mencengkram tasbih itu, sehingga salah seorang muridnya harus melepaskannya. "Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang," Abul Qasim Al-Junaid berseru. Kemudian menutup matanya dan sampailah ajalnya. Ketika jenazahnya dimandikan, salah seorang yang ikut memandikannya bermaksud membasuh matanya. Tetapi sebuah suara dari langit mencegah. "Lepaskan tanganmu dari mata sahabatku. Matanya tertutup bersama namaku dan tidak akan dibukakan kembali kecuali ketika dia menghadapku nanti." Kemudian ia hendak membuka jari-jari Junaid untuk dibasuhnya. Sekali lagi terdengar suara mencegah. "Jari-jari yang telah kaku bersama namaku tidak akan dibukakan kecuali melalui perintahku." Ketika jenazah Abul Qasim Al-Junaid diusung, seekor burung merpati berpuluh putih hinggap di sudut peti matinya. Percuma saja para sahabat mencoba mengusir burung itu, karena ia tidak mau pergi. Akhirnya burung itu berkata, "Janganlah kalian menyulitkan diri kalian sendiri dan menyusahkan aku.
Cakar-cakarku telah tertancap di sudut peti mati ini oleh paku cinta. Itulah sebabnya aku hinggap di sini. Janganlah kalian bersusah payah. Sejak saat itu, jasadnya dirawat oleh para malaikat. Jika bukan karena kegaduhan yang kalian buat, niscaya jasad Abul Qasim Al-Junaid telah terbang ke angkasa sebagai seekor elang putih bersama-sama dengan kami. Demikian sahabat jihad, sekilas kisah tentang Abul Qasim Al-Junaid yang saya bacakan dari kitab Tazkiratul Aulia karya Fariduddin Attar. Semoga menambah wawasan tentang dunia Islam dan semoga menambah manfaat buat kita semua. Allahu a'lam bishawab. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.